Semangat pagi, selamat datang kembali di Buka Buku Official. Subscribe, like, and comment untuk mendukung kami meningkatkan minat baca masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, buka buku, buka dunia. Kali ini tidak kalah seru, kita akan menceritakan Bol Borok dari lereng Gunung Wilis, dongeng dari Jawa Timur, karya Kartika Endah. Di lereng Gunung Wilis ada pemukiman. Para penduduk menjadikan hutan sebagai ladang untuk bercocok tanam. Hidup rukun, tentram, damai mereka terapkan. Dan saling membantu karena setiap yang hidup di desa itu dianggap saudara. Di dekat lereng gunung tinggal seorang ibu bersama anak lelakinya. Anaknya lebih banyak di hutan untuk mengerjakan penatu. Mereka hidup dari hasil mencuci dan menghaluskan pakaian. Bokja nama ibunya, Dogol nama anaknya. Ia dijuluki Bol Borok karena cebol dan sekujur tubuhnya penuh borok. Bokja di rumah menerima baju kotor dan Bol Borok mengerjakannya di hutan. Ia menyendiri karena sadar tubuhnya menimbulkan bau tidak enak. Penduduk desa memaklumi, tetapi Bol tidak ingin setiap orang terganggu karena dirinya. Hasil penatu Mbok Jah dan Bol Borok bersih, rapi, dan harum. Mereka menggunakan lera sebagai sabun dan mencuci dengan air pancuran. Kemudian menjemurnya di bawah dedaunan jati. Jika sudah kering, diletakkan di atas batu besar, digosok pelan dengan batu hitam, kemudian dilipat rapi. Hal ini yang membuat kondang jasa penatu Mbok Jah. Jauh dari desa, kerajaan baru saja kebanjiran. Diguyur hujan sehari semalam. Meskipun tidak ada korban, kerugian barang-barang cukup banyak. Di antaranya beberapa selendang putri raja. Selendang selalu digunakan sang putri. Sayangnya, selendang-selendang itu kini tidak pantas dikenakan. Penatu kerajaan tidak berhasil menghilangkan noda bekas lumpur banjir. Bahkan bau tanah masih menempel. Putri raja murung membuat hati raja sedih. Raja menghibur putrinya agar jangan bersedih. Raja membuat sayembara. Siapa yang berhasil mencuci selendang kembali seperti semula akan dijadikan keluarga kerajaan. Putri raja kembali berharap. Raja pun sedikit lega mendapati senyum putrinya. Kepala desa mendengar kabar itu berharap keluarga Mbok Jah mendapat keberuntungan. Ia memberanikan diri menghadap kepala penatu kerajaan. Ternyata selendang harus dicuci di kerajaan hingga kering, baru dilihat hasilnya. Sementara tidak mungkin mengajak Bol Borok datang ke kerajaan. Penatu kerajaan juga tidak mengizinkan kepala desa membawa selendang yang akan dicuci Bol. Kepala desa sedih dan kecewa karena niat baiknya belum terlaksana. Sayembara berlangsung beberapa pekan dan ratusan penatu gagal. Selendang yang sering dicuci menjadi mengkerut kainnya. Raja menjadi geram. Ia juga khawatir putrinya mengetahui bahwa sayembara itu justru merusak selendangnya. Kepala penatu tiba-tiba teringat kepala desa yang pernah menemuinya. Ia pun segera minta izin kepada raja untuk membawa selendang ke desa itu. Dia berjanji tidak akan kembali ke kerajaan jika usahanya gagal. Dan raja mengizinkan. Kepala desa menyambut dengan bahagia kedatangan kepala penatu kerajaan. Ia pun segera mempertemukannya dengan Mbok Jah dan Bol. Meski dengan menutup hidung, kepala penatu kerajaan tetap mengikuti Bol ke hutan untuk mencuci selendang. Kepala penatu menjadi takjub. Dalam waktu singkat, selendang putri berubah ketika disentuh Bol. Jalinan benang menjadi kuat dan kain tidak kusut lagi.
Warna selendang menjadi cerah. Setelah digosok dengan batu hitam dan dilipat, selendang putri benar-benar seperti baru. Selama perjalanan menuju kerajaan, bau wangi menyebar kemana-mana. Sebelum sampai pintu kerajaan, wewangian khas selendang itu tercium oleh putri raja. Petugas buka pintu gerbang, ternyata benar. Di luar pintu sudah ada kepala penatu. Selendang putri diserahkan kepada raja. Melihat hal itu, raja langsung menyuruh pengawal menjemput Bokja dan Bolborok. Bolborok kemudian tinggal di istana. Ia membantu kepala penatu, sedangkan Bokja membantu di dapur. Ketika seisi kerajaan memakai pakaian hasil cucian Bolborok, ajaibnya bau tak sedap tubuhnya menghilang. Boroknya juga mulai menipis lalu hilang dari tubuhnya. Jadilah dogol yang bersih dan wangi khas selera. Seisi kerajaan sayang karena dia rajin dan suka menolong. Seperti kebiasaan di desa, semua adalah saudara, saling bantu-membantu. Kepala penatu semakin tua, kini dogol yang rajin dan baik hati menggantikannya sebagai kepala penatu. Bokja bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta karena memiliki anak yang sabar seperti dogol. Kini Bokja dan dogol hidup bahagia selamanya. Sabar, bersyukur, dan bisa menempatkan diri di mana kita berada. Itu adalah kunci keberhasilan.